Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Pakar ekonomi makro biasanya mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur, kualitas SDM, atau kemajuan teknologi. Namun sebuah studi menemukan kepemimpinan adalah faktor kunci yang membawa kesejahteraan Singapura. Padahal saat baru merdeka, Singapura termasuk negara termiskin di dunia. Wilayahnya kecil, minim sumber daya alam, dan rakyatnya tidak berpendidikan. Sebaliknya, kisah Republik Demokratik Kongo menjadi contoh kepemimpinan yang menghancurkan perekonomian, rezim otoriter, kultus individu, dan tribalisme memicu konflik bersenjata. Setengah abad pasca kemerdekaan, Singapura menikmati GDP $82.000 Amerika Serikat, sedangkan GDP Kongo hanya $700 Amerika Serikat. Diskusi mengenai kepemimpinan saat ini begitu relevan. Usai memilih pemimpin tingkat nasional, kita akan memilih pemimpin di tingkat lokal. Pilkada merupakan perwujudan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Pilkada semestinya menghasilkan pemimpin daerah yang memahami kebutuhan serta aspirasi rakyat setempat. Namun agar pilkada berfungsi sesuai harapan rakyat, tentu harus memenuhi sejumlah prasyarat, yaitu calon pemimpin berkualitas, pemimpin yang cerdas, dan penyelenggara berintegritas. Kami boleh berharap bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama kalau mereka pada waktu itu sedang menjabat. Mereka bersedia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan bagi mereka yang baru pertama kali mencalonkan dirinya untuk menjadi pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, kami juga berharap mereka akan mampu membuktikan ke orang-orang baru yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendapatkan kepercayaan oleh Partai Nasdem, mampu memberikan suasana baru dengan pikiran-pikiran yang lebih cerdas dan memposisikan dirinya sebagai abdi negara yang mementingkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadinya, keluarganya, termasuk partai pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri sudah mengingatkan, kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Kemendagri pun menyusun indeks kepemimpinan kepala daerah sebagai barometer kinerja kepala daerah. Sayangnya, tidak ada indeks yang dapat mengukur kepemimpinan Cakada. Acuan masyarakat hanya popularitas dan elektabilitas semata yang boleh jadi hasil rekayasa. Apalagi sejumlah Cakada diduga mewakili kepentingan Jakarta sebagai hasil kesepakatan elit politik semata. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar bijak memilih dan memilah? Ingat, kualitas kepemimpinan menentukan masa depan daerah, sehingga konstituen tidak boleh pasrah. Pemirsa, melalui kunjungan seorang tokoh keagamaan, kita mendapat keteladanan sikap kesederhanaan. Sayangnya kita sulit berharap sikap serupa dari para pejabat tinggi negara atau anak dan istrinya. Padahal rakyat merindukan sosok pemimpin yang tampil bersahaja. Flexing membuat banyak pejabat atau keluarga pejabat dihujat masyarakat. Namun tetap saja ada yang tergoda
melakukan aksi pamer harta, termasuk keluarga penguasa yang dahulu gemar tampil serba sederhana. Dalam politik elektoral, kesederhanaan dapat menjadi modal sosial, walau kesederhanaan yang ditampilkan mungkin hanya sekedar pencitraan. Plato menyatakan pemimpin harus memiliki pengendalian diri, keberanian, kearifan, dan keadilan. Sebuah kajian LPM FEB UI menyoroti karakter para kepala daerah di Indonesia. Riset menunjukkan kualitas rata-rata kepala daerah pasca reformasi membaik. Mayoritas kepala daerah berpendidikan tinggi dan berpengalaman di birokrasi. Pertanyaannya, apakah riwayat pendidikan dan pengalaman kerja berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkannya? Sebentar lagi Indonesia akan menggelar pilkada. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kualitas kepemimpinan kepala daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Selain intelektualitas dan kapabilitas, pemimpin ideal juga dituntut memiliki moralitas dan integritas. Apakah para calon kepala daerah sudah memiliki ciri-ciri pemimpin ideal? Pilih dan pilah, jangan pasrah adalah tema diskusi kita untuk pekan ini, dan kita akan segera berbincang bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Ada Waka LPM FEB UI, Bapak Jahen Fahrul Reski PhD. Selamat malam Pak Jahen, apa kabarnya malam hari ini? Baik Mbak Rara, selamat malam. Dan juga kita akan berdiskusi bersama pegiat demokrasi Dr. Beni Susityo. Selamat malam Romo. Selamat malam. Terima kasih telah hadir malam hari ini di studio. Dan juga kita akan berdiskusi bersama cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi, apa kabarnya? Baik Mbak Tidri. Oke, kita akan mendalami tema diskusi kita untuk pekan ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.